Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julusan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yang hadir ada berapa orang nih? 28. Semuanya siswanya berapa? 30. 30 ya, ada 30 siswa. Ibu absen dulu. Danis hadir ya. Dimas Hadir. kelas 9, jadi harus jaga kondisi ya, biar fit terus agar belajar ke sekolah tidak ada halangan sakit ya. Jaga kondisi kelas 9, materi lagi dikebut, materi harus kalian pahami ya. Jadi jaga kondisi, tidak boleh makan makanan yang tidak sehat. Tidurnya nggak terlalu. Ya. Untuk hari ini, seperti yang pelajaran kemarin sampaikan, kita mau belajar tentang masih pada bab reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Untuk pertemuan yang lalu kita reproduksi tumbuhan, kita sudah praktek ya, kita sudah praktek. Nah, kita akan bikin kesepakatan dulu ya. Ini kita belajarnya akan belajar dengan proses kelompok seperti ini ya, kelompok. Nanti kita akan ada presentasi hasil ya. Nah, kita akan bikin kesepakatan. Ibu mau menawarkan kesepakatan. Nah, kalau mau belajar ya, kalau belajar kira-kira ingin seperti apa pelajaran presentasi ini, kelompok yang ini. Misalnya ada yang mau bercanda, kira-kira akan dikurangi poinnya, ada poinnya, poin pembelajaran, poinnya dikurangi atau seperti apa ya? Kalian tulis di sini kesepakatan belajar yang kalian minta ya. Nanti kita sepakati bersama-sama ya. Kira-kira kalian minta permintaan apa ke ibu? Ya, langsung ditempel yang sudah. Ya. Ya, nggak apa-apa. Ayo. Ibu bacakan nanti ya, kesepakatannya ibu bacakan. Jadi itu kesepakatan yang sudah kita buat. Tidak berkata kasar saat belajar dan tidak berisik. Sip. 1 poin ya. Yang berikutnya, kalau mau ke WC boleh. Ya boleh ya. Asal ada izin. Yang bercanda dikurangi poinnya. Berarti yang bercanda dikurangi poinnya. Tidak berisik saat pembelajaran berlangsung, tidak makan, tidak tidur, jelas ya, tidak boleh tidur. Kemudian sama, tidak boleh bercanda saat belajar, tidak boleh makan. Ya, siap. Mengganggu teman saat belajar, poinnya dikurangi. Siap. Berarti ini kalian yang membuat sendiri ya. Sepakat semuanya? Sepakat. Rajin bertanya. Yang ibu namain lagi kalau yang rajin bertanya, rajin apa? Buat tujuan pembelajarannya yaitu apa? Kalian siswa harus memahami tentang reproduksi pada hewan. Seksual. Ibu boleh dengar apa? Adalah hewan dapat melakukan perkembangbiakan aseksual seperti tumbuhan, yaitu dengan menggunakan bagian tubuhnya. Perkembangbiakan hewan secara aseksual dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, membentuk tunas.
yang kedua fragmentasi, yang ketiga membelah diri, dan yang keempat pembentukan spora. Ya. Ibu kasih poin untuk Radit, ya. Yang lainnya nanti boleh yang kalau ada pertanyaan dari ibu atau kalian disilakan bertanya, nanti akan dapat poin dari ibu, ya. Radit, oke, dapat poin 1. Nah, jadi perkembangbiakan aseksual kita, kalau yang seksual udah biasa ya, udah banyak. Perkembangbiakan pada hewan kebanyakan secara seksual. Kemarin ada internal sama eksternal ya. Nah, itu udah dibahas. Nah, untuk kali ini kita fokus ke perkembangbiakan aseksual atau apa tadi? Tidak ada pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, ya. Nah, di sini ada kalian udah belajar lebih malas? Udah ya. Bukan udah bersenang. Nih, fragmentasi, bertunas, partenogenesis sama pembelahan ya, membelah diri. Ya, itu yang hewan. Nah, kemarin yang kita pelajari perkembangbiakannya tentang apa itu kemarin? Fragmentasi yaitu pada apa? Cacing. Pada cacing. Kenapa sih Bu menit cacing? Kenapa enggak yang lain? Nah, ini diantaranya mudah dan kalian mungkin nggak tahu. Ternyata cacing ini itu manfaatnya luar biasa. Ya, cacing ada yang pernah sakit panas? Tipes? Terus suruh minum air cacing? Ya. Pernah dengar atau adiknya atau siapa? Nah, ternyata cacing nanti ibu harapkan ya, ada harapan dari ibu diteliti itu si cacingnya. Kenapa kok bisa ya? Kenapa bisa? Karena penelitian tentang cacing itu masih sedikit di Indonesia ya. Ini ternyata kalau kalian rajin membaca untuk kosmetik kalian geli ya? Geli. Tapi ini ternyata bisa untuk kosmetik. Nah, sambil ini cacing, ibu mau kalian bertanya, ada pertanyaan nggak? Kan kalian sebenarnya udah ngamatin tadi ya, ngamatin cacing. Ada, ibu mau tawarin. Ada pertanyaan, coba. Ada berapa pertanyaan untuk tanyakan? Ayo, oh ya, Cima. Apakah cacing bisa berkembang biak secara generatif? Oh, iya, ini kan secara aseksual ya. Kira-kira cacing bisa berkembang biak secara generatif melakukan perkawinan tidak? Ada yang mau menjawab? Nah, cacing itu punya 2 kelamin ya, 2 kelamin. Jadi cacing bisa melakukan perkembangbiakan dengan sesama cacingnya ya, tapi tidak mungkin dalam satu tubuh melakukan perkawinan ya. Tapi dengan cacing lain yang sudah dewasa. Sip. Siapa? Sima ya. Sima dapat poin karena bertanya. Tepuk tangan. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kalau cacing ditentukan mana sih kepala sama ekornya ya? Ya maksudnya seperti itu ya? Ada yang tahu bisa mengidentifikasinya? Ada? Cacing itu bisa diidentifikasi kalau kelihatan, lihat, perhatikan di sini. Ya, yang kepalanya lebih gemuk, lebih menonjol itu adalah kepalanya. Ya. Yang ujungnya lebih menonjol itu adalah kepalanya. Ada lagi yang bertanya lagi? Tepuk tangannya. Tepuk tangan untuk mereka. Cicak dan kadal
Bertanya, termasuk nggak? Cicak dan kadal termasuk fragmentasi nggak? Ada yang tahu? Tidak. Tidak, betul ya? Ya, betul. Ya, tidak, beda, bukan fragmentasi ya. Nah, jadi karena apa? Karena kalau ekor kadal sama cicak bisa hidup nggak? Enggak. Enggak, ya. Jadi cicak dan kadal bukan termasuk fragmentasi. Sekarang sudah kalian ini hasilnya. Kemudian presentasi. Ibu mau membacakan hasilnya. Apa yang kita buat tentang perkembangbiakan pada cacing secara vegetatif, aseksual atau fragmentasi. Yang pertama adalah tujuan dari perkembangbiakan pada cacing secara vegetatif adalah mengetahui perkembangbiakan pada cacing secara fragmentasi. Contoh hewan yang berkembang biak secara aseksual adalah bintang laut, cacing, dan planaria. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam percobaan ini kap, cutter, dan penutup kap. Bahannya air, tanah, dan cacing. Mau bertanya? Coba jelaskan kembali prosedur kerja yang tadi dijelaskan. Tadi menjadi 3 bagian. 2 isi kap dengan tanah, 3 isinya pada kap yang berisi tanah tersebut agar tanah menjadi lembab. Oh, Ibra, silakan Ibra bertanya. Kira-kira bagian cacing yang masih hidup bagian yang mana? 3 bagian. Tadi cacing bisa berkembang biak secara vegetatif, yaitu secara apa? Belah diri. Fragmentasi, ya, bahwa kesimpulannya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa cacing bisa berkembang biak secara aseksual, yaitu secara fragmentasi. Paham ya? Ibu nilai keaktifan, ya, tadi udah keaktifan sama hasil lembar kerja siswanya nanti dikumpulin, ya. Lembar kerja siswanya diperbaiki lagi, yuk dikerjakan. Lembar kerja siswa bagian-bagiannya harus jelas, prosedur kerja dan lain-lain, ya. Prosedur kerja dan lain-lain. Ayo. Misalnya kan dipotong jadi 6 bagian cacingnya, tapi enggak hidup semuanya. Itu berhasil atau gagal? Ini ada pertanyaan bagus, bisa kasih applause. Ini ada berapa? Ada di sini cacing, ya. Kan dipotong seperti ini, ya nggak? Ternyata ada yang hidup berapa yang kelompok ini? Ada 4 ini, ya. Kemungkinan yang hidup ujung mana? Kemungkinan kalau kalian berimajinasi. Yang ini ya, yang ujung-ujungnya kemungkinannya. Jadi ini untuk memperbaiki diri, sel-selnya itu lebih cepat, ya. Lukanya cuma 1, ya. Kemungkinan, tapi ada ternyata yang hidup semua, berarti berhasil. Walaupun cuma hidup 1, berarti berhasil karena terpotong. Cacing yang udah terpotong ternyata masih hidup. Ada pertanyaan lagi? Pada percobaan ini cacing berreproduksi secara fragmentasi atau seksual. Apakah bisa cacing berreproduksi secara seksual atau ini? Kan cacing bereproduksinya secara aseksual. Nah, jadi nanya apakah bisa cacing bereproduksi secara seksual atau generatif? Ada yang bisa tunjuk jari? Ya. Sistem reproduksi cacing tanah bersifat hermafrodit atau alat kelaminnya ganda, sehingga sebagian hewan bermafrodit tidak bisa berproduksi sendiri karena waktu dan proses pematangan gamet berbeda. Jadi tepuk tangan. Jadi untuk hasil akhirnya, ya, yang ibu minta coba masing-masing coba buat kesimpulan, ya, buat kesimpulan masing-masing, ya, buat kesimpulan tentang perkembangbiakan pada cacing. Tuh, ditulis pelajaran
tentang reproduksi pada cacing udah selesai ya. Nah, Ibu mau membuat asesmen penilaian akhirnya. Ada 3 macam. Kalian boleh milih ya. Boleh milih ketiganya itu. Yang pertama, ada soal yang sudah dibuat di LKPD ya, yang dibikin di buku. Kalian boleh ngerjakan seperti itu. Yang kedua, boleh secara gambar ya, boleh secara gambar menggambar cacing, kemudian prosedur kerjanya kalian ceritakan prosedur kerjanya, kemudian digambar cacingnya, boleh ya. Kemudian ada, kalau kalian, Ibu saya suka cerita, boleh menceritakan, boleh bikin paragraf tentang perkembangbiakan pada cacing itu, kalian bikin paragrafnya ya. Itu penilaiannya kalau memang bagus ya, nanti akan Ibu pampang di mading sekolah ya, akan dipampang di mading sekolah agar teman-teman yang lain juga akan paham, adik-adik kelas kalian ya. Jadi Ibu mau memberikan umpan balik ya, siswa yang teraktif ya, siswa teraktif di sini ternyata ada pada, nanti Ibu akan dapat poin ya di sini, yaitu poinnya ada dapat 3, yaitu Radit. Tepuk tangan ke Radit. Kemudian yang berdasarkan gambar, Ibu udah lihat ya gambar, ternyata tadi ada gambarnya bagus ya. Mau ini apa? Nizamnya. Oh ini, oh Tata ternyata ya, ini Tata ya. Nih gambarnya bagus banget ya. Nih itu akan dapat poin ya. Kemudian yang tadi mau berusaha ya, berusaha menjawab, aktif dan lain-lain, yaitu Zagi ya, tepuk tangan ke Zagi. Ya, nanti dinilainya paling rapi ya, tulisannya paling rapi ini. Nih ada Putri nih, bagus banget nih. Najaya, Putri ya, Nasika. Nih lihat, bagus banget ya. Bisa dicontoh nih, tulisannya rapi banget ya. Berusaha, ternyata prakteknya paling ini, susunan prakteknya ya, paling benar ya, itu Iki ya, Iki tuh sampai nyari cacingnya ya. Nyari cacingnya kemana Iki? Tumpukan tanah yang lembab itu, sampai yang lain pada minta ya. Oh, nah tepuk tangan ke Iki. Pembelajaran kali ini ada yang perlu dievaluasi, kira-kira apa ya? Kira-kira apa? Keaktifan dalam belajar. Keaktifan dalam belajar ya. Keaktifannya kurang. Kenapa? Kira-kira kenapa? Kita harus berani mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita supaya nanti kita tidak sesat di jalan. Iya, tepuk tangan. Itu ya. Ternyata kita harus aktif. Aktif itu harus banyak baca. Ketika banyak baca, ternyata banyak bertanya. Pertanyaan ya. Tadi ibu kemukakan yang satu apa penilaiannya Ibu tadi tentang apa? Ayo tadi soal ya, soal yang mengerjakan soal yang Ibu berikan. Kemudian yang kedua tentang apa? Menggambar. Kemudian yang ketiga membuat cerita. Boleh dikumpulin ya, masing-masing semuanya dikumpulin dan dikerjakan ya. Udah ya, boleh dikumpulin ke Ibu. Mana yang Pembelajaran kali ini udah kita lakukan. Nah, Ibu mau kira-kira apa yang kalian sekarang pahami tadi? Apa tadi?
bahwa reproduksi hewan bisa secara aseksual, yaitu secara fragmentasi. Nah, coba ada yang kalian tanyakan dari pelajaran kali ini? Ada pertanyaan balik yang bikin kalian bertanya-tanya? Ayo, boleh Ibu? Ya, Ada hewan yang bisa vegetatif dan generatif? bisa vegetatif sama generatif. Ada yang bisa jawab? Silakan kesimpulan pembelajaran akhir kali ini. Siapa yang mau? Yuk, kesimpulannya. Ayo, boleh tunjuk jari. Ayo semuanya. Radit, ya. Kesimpulannya, setelah kita mempelajari tentang perkembangbiakan aseksual pada hewan pada bab fragmentasi, kita dapat mengetahui bahwa hewan pun bisa berkembang biak dengan tidak bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dengan contoh contoh hewannya adalah cacing. Jadi Disampaikan Radit itu udah betul ya, bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa perkembangbiakan secara aseksual tidak hanya pada tumbuhan, ternyata pada hewan juga ada, yaitu contohnya yang sudah kita pelajari yaitu cacing ya, yaitu berkembang biak secara aseksual.